ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang Allah istimewakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang bergelar dengan Sayyidul Ayyam, penghulu raja di antara hari-hari yang ada. Hari di mana kita dituntut untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Hari di mana juga kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu di antara rukun wajib yang harus disampaikan oleh setiap khatib di tiap Jumatnya adalah memberikan pesan dan nasihat takwa, terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Mari sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga menjalankan perintah Allah dan dengan sekuat tenaga juga menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal tak kalah jasad ini terpisah dengan ruh, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka perbekalan yang paling terbaik, perbekalan yang paling sempurna untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan hanya sebagai menjadi perbekalan yang paling terbaik, takwa juga Allah akan memberikan kepada kita solusi, jalan keluar di balik banyak permasalahan. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar di balik permasalahan yang banyak kita hadapi. Bukan hanya Allah berikan solusi, dengan takwa juga pasti akan Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka dari mana datangnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak tahu dari mana datangnya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya tergolong daripada hamba Allah minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari lewat seorang ulama, yang mana ulama ini awalnya sebelum dia hijrah, sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah, adalah seorang yang memiliki banyak sekali harta. Kemudian dia belajar hingga dia menjadi seorang yang ahli jihad. Dia orang yang sangat zuhud sekali, meninggalkan seluruh kekayaannya. Ketika itu dia melintasi sebuah pasar ataupun pajak di daerah sebuah kota di Irak yang bernama Basrah. Ketika itu dia melintasi pasar tersebut dan berjumpa dengan para penjual dan para pembeli. Ketika itu penjual dan pembeli tersebut, di situ dia halang ataupun dia jegat ulama tersebut. Ulama tersebut bernama Ibrahim bin Adham. Ketika dia dijegat,
Ketika dia ditahan, kemudian para pembeli dan para penjual tersebut seraya bertanya, wahai ulama, sesungguhnya Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Tetapi yang kami terima sampai sekarang ini puluhan tahun, setiap harinya kami berdoa kepada Allah, tetapi sampai sekarang kenapa doa kami tak diterima oleh Allah? Kenapa sampai sekarang doa kami tidak diijabah oleh Allah? Mana nad'u Allah fala yustajabu lana. Oleh karena itu udahlah kami depresi, tak mau lagi kami berdoa. Untuk apa kami berdoa? Sampai sekarang pun doa kami tidak diijabah oleh Allah. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, mengapa doa kalian sampai sekarang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hati kalian itu udah mati dikarenakan 10 faktor. Dari kisah yang singkat ini bisa kita ambil kesimpulan, tidak ketika kita menampung tangan seraya berdoa itu semua doa diterima Allah, melainkan harus kita penuhi syarat dan adab ketika berdoa. Di sini Ibrahim bin Adham mengatakan bahwasanya doa-doa kita itu tidak diterima dikarenakan apa? Hati kita tadi tidak suci. Berarti penghalang ataupun penyebab di antara doa kita tak diterima Allah hingga saat ini, mungkin saja di antara 10 faktor itu ada di antara kita yang melaksanakannya. Mungkin ada di antara 10 faktor tersebut kita punya hati yang kotor tadi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rugi sekali kalau ada orang itu berdoa tapi doanya tak diterima. Karena doa itu merupakan senjata kita, senjata umat muslim. Tidak senjata umat muslim yang bertakwa saja, senjata umat muslim yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan. Semua kita dipersenjatai oleh Allah yang bernama doa. Timbul pertanyaan, apa saja yang menyebabkan doa kita itu terhalang? Ini dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Yang pertama, kenapa hati kalian tersebut mati sehingga doa kalian tak diterima? Alasan yang pertama kata Ibrahim bin Adham, araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Wajar saja hati kalian mati sehingga doa kalian tak diterima karena kalian tahu Allah, kenal Allah, hafal sifat-sifat Allah. Akan tetapi di balik pengetahuan kalian terhadap Allah, banyak di antara hak-hak Allah yang tidak semuanya kalian penuhi. Itu salah satunya membuat hati seorang itu mati sehingga doanya tak diterima oleh Allah. Dia kenal Allah, Allah Maha Pengampun, tetapi jarang meminta ampun kepada Allah. Dia tahu Allah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razik, tetapi jarang dia berdoa meminta rezeki kepada Allah. Justru harapannya lebih besar lagi kepada manusia dibanding harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat hati seorang itu mati. Kalau sudah mati jangan harap doanya akan diterima oleh Allah. Apa hak-hak Allah yang harus kita penuhi? Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, ketika itu Rasulullah bertanya, wahai Mu'az bin Jabal, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hambanya pada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Mu'az bin Jabal? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, wahai Mu'az bin Jabal, adapun hak Allah yang harus kita tunaikan sebagai hamba, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'ah. Engkau sembah Allah dan jangan sesekali engkau bersyirikat, jangan sesekali engkau musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang sampai sekarang ini masih lagi mempercayai selain Allah, masih lagi mempercayai kepada makhluk yang mungkin bagi dia banyak memberikan manfaat, padahal yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kalau sudah kita menyembah Allah dan tidak kita syirikkan Allah, maka kita pun punya hak dari Allah. Apa hak kita? Ketika kita telah menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah, Allah tidak akan mengazab kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itu penyebab pertama kenapa doa kita tak diterima. Tahu kita Allah, tapi banyak sekali hak Allah yang tidak kita penuhi. Kemudian yang kedua, apa faktor doa kita itu tak diterima? Dikarenakan hati kita mati. Apa penyebab hati kita itu mati? Za'intum annakum tuhibbuna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian setiap hari selalu menggelorakan kami cinta Rasul, kami rindu Rasul, kami sayang Rasul. Tapi di balik cinta, rindu dan sayang kalian kepada Rasul, banyak sekali sunnah-sunnah Rasul yang kalian tinggalkan. Tak perlu sunnah yang besar seperti sunnah yang dibuat oleh Rasulullah, tahajud, sholat duha. Sedangkan sunnah yang kecil saja mungkin masih banyak yang kita sepelekan. Contohnya, mungkin di antara kita yang masih banyak ketika masuk di dalam kamar mandi didahului oleh kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Padahal sunnah Rasul masuk ke kamar mandi didahului pakai kaki kiri dan keluar dengan pakai kaki kanan. Mungkin sunnah yang sepele banyak disepelekan adalah ketika kita menyarungkan celana. Mungkin di antara kita yang masih banyak menyarungkan celana didahului oleh kaki kiri. Ketika memasang baju, mungkin saja masih di antara kita yang mendahulukan tangan kiri. Jangan kita katakan cinta Rasul, sayang Rasul, rindu Rasul, tetapi sunnah yang sepele pun masih banyak kita tinggalkan. Belum lagi sunnah-sunnah yang dibuat oleh Rasul. Berbuat baik kepada tetangga, kemudian berbuat baik bahkan kepada orang yang telah mengejek, mencaci dan menzoliminya. Sudah tak kita buat sunnah Rasul yang besar itu? Tak perlu yang besar, yang kecil saja masih mungkin banyak kita tinggalkan. Jangan harap doa kita diterima kalau sunnah Rasul banyak kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, apa kata Ibrahim bin Adham? Faktor terhalang doa kita dikarenakan hati kita sudah mati. Qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Tiap hari kita baca Quran. Sebulan sekali mungkin khatam, bahkan setahun sekali pun mungkin ada yang khatam. Tiap hari dibacanya Al-Quran, tapi dibalik banyak dia baca Al-Quran, tak ada sedikit pun yang dia amalkan daripada isi Al-Quran. Dibacanya tiap hari. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat apabila sholat di dalamnya terdapat sifat riya. Dibaca, tapi ketika sholat ditunjukkannya sifat riya. Jangan memakan harta, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dibacanya, jangan mencari nafkah dengan cara yang haram. Tapi korupsi tetap jalan, menipu orang tetap jalan. Percuma dia membaca Quran tetapi tidak ada yang diamalkan dari Al-Quran. Itulah penyebab hati dia mati, sehingga doanya pun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kenapa doa kita itu tak diterima oleh Allah? Yang keempat kata Ibrahim bin Adham, intabahtum minan naum washtaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Ini penyakit yang banyak sekali menjamur dalam diri kita. Ketika bangun dari tidur, yang pertama sekali hal yang disibukkan adalah mencari kesalahan orang lain, mencari keburukan orang lain, mengurusi hal orang lain, tapi dia lupa bahwa keburukan dia lebih banyak. Lebih banyak menceritakan aib orang lain. Aib orang lain selalu diceritain, kesalahan orang lain selalu dicari-cari, tapi lupa dia mengintrospeksi dirinya.
betapa banyak aib-aib dia yang sekarang masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kesalahan ataupun sifat buruk yang masih mungkin banyak tertanam dalam diri kita. Tak pernah introspeksi diri, tetapi selalu menyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, kita cukupkan 5 saja. Kan ada 10 tadi, kita cukupkan 5 saja. Yang terakhir, apa kata Ibrahim bin Adham? Penyebab doa itu tertolak dikarenakan hati seseorang itu mati. Dafantum amwatakum falam ta'tabiru. Ketika tiap hari kalian mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, simbolan meninggal, ikut melayang, ikut memandikan, ikut juga mengkafani, ikut juga menyolatkan, dan bahkan ikut juga mengantarkan ke kuburan. Ketika mengantarkan ke kuburan, mengikuti seluruh proses daripada fardu kifayah, kalian banyak tidak mengambil pelajaran tentang kematian. Masih banyak di antara kita ketika datang ke kuburan menguburkan jenazah daripada saudara, masih banyak cekikikan. Masih banyak membuat majelis riba lagi di situ. Bercerita, tak pernah dia sedikit pun mengambil pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Ketika datang kematian, apakah seseorang tersebut bisa mengambil ibrah? Makanya orang yang paling cerdas itu adalah, kata Rasulullah SAW, al-aqyas, orang yang paling cerdas adalah orang yang beramal, mempersiapkan amalannya sebelum menjelang kematian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang masuk ke kuburan tanpa membawa perbekalan, tak ubahnya dia sedang berlayar di laut tetapi tidak menggunakan sampan, alias dia akan tenggelam. Makanya hal yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita ketika ikut menguburkan jenazah orang lain, ambil pelajaran dari situ. Bagaimana nanti Allah ketika aku meninggal, banyakkah orang yang menyolatkanku? Bagaimana ketika aku meninggal, apakah orang-orang lain juga ikut mendoakanku? Ketika aku nanti meninggal, sudah banyak enggak zat ataupun perbekalan yang telah aku bawa? Itu dia. Mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit hati yang kita sebutkan 5 tadi itu, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال الله تعالى في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تبارك وتعالى عن
سادتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا وأهلنا وأسرتنا رمضان. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والزنا والفتنة والمصيبة والفتنة ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم